bin Yusuf yang kami hormati, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Suhada Anandi SAG yang kami hormati, yang terhormat saya pada teman-teman Al-Mukarram Dr. Agas Agus Sohelman, Ketua DNI Kecamatan Sukmajaya. Ini kebetulan banget kami subuh ini Cimanggis, Tapo, Sukmajaya. Kebetulan datang nih. Selamat datang ke yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Marzuki Arba yang kami hormati. Kiai teman-teman depan sini. Kiai yang terhormat Ketua DKM Masjid Jaminul Huda beserta jajarannya yang kami hormati, yang terhormat Ketua DKM dan Musyola yang tergabung dalam hisab yang diikuti 3 kecamatan Cimanggis, Tapos, Sukmajaya. Alhamdulillah 42 masjid yang pada ikut sholat subuh gabungan. Bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian, khususnya jamaah hisab yang kami muliakan, alhamdulillah kami panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Tadi kita telah mengikuti dari sholat sunnah sampai sholat wajib, sampai wiridan, sampai ratibul hadat dan pembacaan riwayat Nabi. Udah lengkap dah pada subuh gabungan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja para ustaz, para tuan guru, para kiai untuk menyampaikannya ikhlas. Jadi kita juga berkah itu mendengarkannya. Bapak dan hari ini misalnya ibu dan hadirin sekalian, saya atas nama Ketua DKM Masjid Jaminul Huda mengucapkan selamat datang di Masjid Kampung Ipar ini. Maksudnya masjidnya orang kampung ya. Ini adanya deh yang lupa. Ya Ustaz Aris, masa tawa aja. Tapi sini ada depan. Ketua DKM mau masuk. Maaf Ustaz, tadi disebut tadi ya. Sedikit saya mau mengenai masalah DKM, karena saya ini menjabat dua ini, sebagai DKM juga, sebagai DMI juga. Jadi pertama yang saya sampaikan DKM dulu. Jadi DKM di Muda ada suka dan dukanya. Tahun lalu saya mendapatkan suka. Alhamdulillah saya bikin menara yang 20 meter sudah jadi. Tahun ini duka. Masjid kotak amal saya Pak, colong orang. Ya, bawah, udah gede banget. Ya, setengah meter kali setengah meter, tingginya 70 meter. Ya itu di bawah saya sampai malah saya pakai motor terkejung-kejung. Sekarang saya bikin lagi, tingginya 1 meter. Seandainya Malik yang ngambil kotak amal, nyungsep. Biar nanti kepada
ini mengenai masalah DMI. Sebentar ya Pak ya. Mengenai masalah DMI, saya Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cimanggis mempunyai 115 masjid. Musolanya ada 337 musola. Kelurahannya ada 6. Saya sebutin Pak ya. Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasari, Kelurahan Cisalah Pasar, Kelurahan Curug itu masuk Cimanggis loh. Ayo Curug. Ya, mana ini? Nah, terus Harjamukti 6. Terus RW-nya ada 92 RW. RT-nya ada 662 RW. Kecamatan Cimanggis. Ya. Tapi pada saat ini mengikuti sholat subuh gabungan ada 42 masjid. Saya hitung Kecamatan Cimanggis ada 31 masjid. Berarti 11 itu Tapo sama Sukmajaya. Ya dikit banget saya menang 31. Ini saya dari Kelurahan Pasir Gunung Selatan udah ngikut nih. Nggak semarin bilangin udah sama kelurahannya. Sampai ikut gabung. Dulu kan masjid Primo ikut ya. Sekarang mundur dengan itu. Oh oke. Nanti saya masuk lagi juga ya. Bilangin lagi supaya kita kalau masuk ke sana kan serem gitu ya. Nah itu ya. Masalah DMI. Makanya pada para DKM yang ada di Kecamatan Cimanggis, saya mohon marilah bergabung dan hidupkan masalah DMI kita. Ya, lihat kata lain, masjid Bapak kalau belum punya ketua DKM, bentuk Pak ketua DKM-nya. Ntar saya latih, saya kasih SK ya. Bapak kalau belum mempunyai DKM, mempunyai SK dari DMI, kalau kelurahan ya kalau tahu kan, ya pasti ditolak. Kalau kita dapat bantuan BNI, ya Bank Syariah Indonesia, itu dapat jatah kita 1,5 juta kalau kita ngurus itu. Tapi harus melalui punya SK DMI. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kadang-kadang saya tanya, Pak Ketua DKM udah dibentuk di udah sama PRW. Bukan apa-apa, bukan PRW. Ya, ada DMI. Kita kan Kecamatan Cimanggis, ormas Islam ada 3, KUA atau urusan agama, DMI, MUI. Nah, kalau Bapak mau menawarkan ini, kalau meminta pernikahan tuh baru KUA. Kalau Bapak meminta surat domisili masjid, wakaf, itu ke DMI. Kalau meminta halal-halalnya, itu MUI Pak. Yang itu kan, jangan salah kaprah. Nanya halal-halal ke DMI. Nanya mengenai masalah wakaf, tahu lah. Dari orang kalau tahu lah. Kalau menikah Bapak tuh ditangan itu apa? Catat. Dan juga para masjid kalau bisa mempunyai surat berdomisili dan mempunyai surat wakaf. Kalau memang ini tanahnya diwakafin dari bapak dari pengapa itu bikinin. Jangan kita ucapkan aja. Suatu saat anak cucunya dia nggak tahu, wah ini tanah bos saya, tapi diwakafin. Mana surat wakafnya? Tuh, dia bisa menjawab itu. Karena sekarang tanah mahal Pak. Iya, semeter aja udah 1 juta. Nah ini ada kalau 400 meter berapa? Kalau sudah juga IMB-nya juga harus dibikin, surat izin mendirikan bangunan masjid itu harus dibikin. Kalau surat tanahnya masih bikin sertifikat. Jadi kita mempunyai payung hukum Pak. Kalau masjid seandainya nanti masjid kita digusur buat jalan tol, dibayar Pak. Kalau ada suratnya, kalau mempunyai payung hukum, kalau ada, kita sedikit jadi, ada diganti. Ya, ini kita juga dari Bapak Wali Kota Depok, masjid ini diadakan atau diharuskan ramah anak Pak. Jadi kalau anak-anak ke masjid itu mau sekolah ya, jangan dimarahin Pak, atau jangan disentil. Cuma kita perhatikan
Dan juga apabila anak itu sholat di masjid, dia jangan dirinya di belakang imam, Pak. Ya, kalau bisa tuh di belakang imam itu boleh katakan ya wakilnya dari imam lah, ya ini mah gitu. Dan kalau misalnya imam kalau kurang benar, ya itu gantiin lah. Kalau kita nggak bisa, ya selesai itu aja kali ya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, Bapak RT, Bapak RW, warga yang sekitar masjid yang telah membantu kami dalam rangka acara sholat subuh gabungan. Saya ucapkan terima kasih. Ada di Bogor, ada di kue minum, ada di Boloto. Belum saya tidak. Belum itu dodol mana udah. Ya, banyak itu apa jangan pulang dulu kalau mau ngopi, kalau mau makan nanti selamat 2 orang ya. Ya, kita siapin. Ya, sebelumnya saya tutup, saya ada bantu sedikit Pak, boleh. Yang penting kita pada kompak, yang mana sholat subuhnya. Dan satu lagi, ikan apa? Ikan gabus. Kalau ikan lebih cepat lebih bagus, emangnya mau pada makan? Sekian, terima kasih. Kalau waktunya kami mohon maaf, saya masih Robi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, kemudian Allah perintahkan surga tersebut bergejala. Dalam konteks hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu jannata 'adnin faqala kuli." Ketika Allah menciptakan surga, dan Allah berkata, "Wahai surga, berkata." Sebelumnya Allah katakan surga itu satu nikmat, satu tempat yang tidak pernah bisa ya kita lihat dengan kasat mata. Pada air berat, wala uzun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Saking nikmatnya surga itu tidak pernah terlintas dalam benak pikiran kita. Semua keindahan-keindahan yang pernah kita rasakan tidak mungkin surga dikalahkan dengan keindahan. Allah berkata surga, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, sungguh berbahagia orang yang beriman, sungguh berbahagia orang beriman. Kita semua orang beriman, mudah-mudahan masuk kelompok yang berbahagia. Kemudian diterusin bicaranya ke surga. Inni haramtu likulli bakhil wa munafiqin wa murad. Aku diharamkan oleh Allah
dihuni oleh 3 golongan. Siapa yang pertama itu? Orang yang pelit. Orang yang pelit itu gak bakal masuk ke dalam surga. Sampai-sampai kata Nabi, al-bakhil Allah wa kana 'abidan. Orang-orang yang pelit itu adalah musuhnya Allah walaupun ibadahnya betul. Setiap hari sujud depan Ka'bah, bukan itu ibadahnya benar. Tapi kalau orang pelit, akhir dikatakan kontrak termasuk musuhnya Allah. Makanya kalau Bapak ingin menjadi orang yang dermawan, belajar kita ini supaya mau beramal. Dari mana matinya? Contoh, kadang saya sampaikan dalam sebuah ceramah, andaikan jamaah ini bomba setiap hari Jumat Masjid Al-Huda jamaahnya 500 orang atas bawah. Kalau usah banyak-banyak, 1 orang sudah ribuan. Berarti setiap kotak amal itu jumlahnya 5 juta. Kasih khotib 1,5 juta. Ini kasih khotib 1,5 juta, pot 500 penyawar kotak 3 itu. Tapi sekarang sudah sekalian sampai saat ini nggak ada keberhasilan semacam itu. Mau ganti sama kaya sebetulnya. Dari hari kopi masih bos tengahnya. Ya maaf, yang memang tidak perasaan ya. Yang perasaan ya. Maaf Pak, bolehlah saya ngomongnya. Tapi bukan saya katakan tidak seperti harus sedunia manusia. Ada masih yang masih bisa sama saya, ada yang berusaha. Ada yang sejuta, juta setengah, 7 juta. Ini bukan ngomong, saya berulang Ustaz ini semua. Yang Ustaz tugas kalau main Ustaz pokoknya tidak berlaku segitu. Untuk apa jelas kalian ini semua kan kita mendongkrak kesadaran. Sesuai dengan ucapan Nabi tadi, aku diharapkan oleh Allah dihuni orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Untuk kita menghilangkan belajar. Semua Pak mesti diatur, mesti dilatih. Kalau bayar kita bakal bisa. Kita nyakin Muhammad setiap hari subuh ahad. Nyakin kantongin 5.000. Udah enak main game 10.000. Udah enak main game 20. Itu semua terakhir. Kadang-kadang kita tidak mau kotak amal itu yang orang-orang pasti alhamdulillah. Ini adalah tolong yang saya kan ngajari. Ini bukan kepentingan saya, untuk kita sama-sama niatin ya baik, agar kita jangan termasuk dikelompokkan oleh orang-orang yang seperti itu. Mas sekarang sudah pun umum Pak, mungkin Bapak mampu dengan harta sudah dengan harta. Bapak punya ibu sudah pada lagi. Bapak punya tenaga sudah pada tenaga. Mungkin barangkali Bapak pernah tuh jalan Bapak di luar tanah Bapak di luar orang itu pun berupa sedekah dan banyak. Jadi kalimat sedekah itu banyak, prakteknya banyak. Kalau kita mau, tapi jangan dibalik. Orang kaya doa, yang susah harusnya orang kaya berjuang dengan harta. Orang miskin berjuang dengan tenang atau doa. Ada yang kita kerjasama semua, insya Allah kalau ini gampang. Kata Nabi, tegaknya dunia ini ada 4. 1, ilmunya ulama, kemudian adilnya para ulama, dermawannya orang kaya, bahkan ulangnya orang-orang miskin. Itu kan Rasulullah. Nah sekarang banyak orang kaya tapi bakhil. Jadi sudah menjadikan salah satu tanda akhir zaman kata Nabi. Nabi akhir zaman kata Nabi ada masalah ya. Jadi ketika Rasulullah di akhir hayat mereka diberi waktu mau takziah ya sebelum Nabi meninggal, di antaranya kata Nabi Al-Fatul Ashqiyah Minal Arniyah. Tetapi mereka diangkat sifat dermawan di tengah-tengah orang kaya. Sudah sedekah, benar nggak salah.
Tapi kadang-kadang sodako apa yang dikeluarkan dengan harta yang dimiliki mungkin jumlahnya tidak sesuai. Maka saya pernah dengar lagi, sebetulnya Pak, kalau sodako Pak, keroyalan orang miskin daripada orang kaya. Contoh, Bapak punya duit 100 ribu, teman Bapak kita tolong Bapak, anak buah lagi sakit, dia punya 100 ribu, jajan 50, berarti Bapak sudah keluarkan 50%. Ada orang kaya, sesuai dengan jumlah hitungannya 2,5, itu bila meminang, Pak sudah bila meminang. Bahkan semakin banyak orang semakin ini atau semakin mikir. Kalau saudara punya 1 miliar, berapa duit? 2,5%, 20. Kalau 10 miliar, itu berapa? Gitu kan? Tapi orang susah dapat mengayat buat anak itu berarti 50%. Jadi kita dapat buatan ya. Ketika malaikat dibilang aku turun di permukaan bumi 10 kali di antaranya Al-Fa'ul Ashqiyah Minal Awliya. Aku angkat sifat dermawan di tangan orang-orang kaya. Ini Bapak mudah-mudahan sifat dermawan Bapak dari Allah. Amin. Yang kedua kata Nabi, Minal Riya kemenangan Makonas. Ini halal tu ya. Dikuli batin wal munafik, ini juga munafik. Orang-orang munafik tidak akan masuk ke dalam surga. Paling bahaya manusia adalah munafik. Bermunafik ini pada zaman Nabi ini mereka sudah bisa mengelabui Nabi. Dan kata Allah begitu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang kafir ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa dia bilang? Saya beriman. Saya beriman Allah, beriman Allah Muhammad. Saya bilang saya beriman. Itu juga pada saat loyalitas yang tinggi. Jangan dia betul-betul orang yang beriman. Tapi setelah mereka bertemu dengan teman-temannya, apa dia bilang? Gue makan ini, gue pura-pura doang, gue langsung. Ya, wa'idarakum ladina qalu wa'idarakum ladina qalu amrina qalu ila syayatihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang aslinya orang munafik, apa dia bilang? Saya bosan kalau belum ada orang-orang doang. Sekarang tahun politik, awasan dia. Tahun politik di kebanyakan saudara ada nih, ya. Siapa besok dia mau pilih? Boleh mana yang ada pemilihnya? Sifat ada yang pilih. Teman ada lagi ngomong kalau makan tiga-tiganya dia tahu dari makan caleg tidak calon presiden putusannya dari tiga-tiganya, ambil semua tiga-tiganya. Kan namanya buat ngambil itu kan bahasa. Ada aja, jangan boleh begitu saudara sekalian. Ya, selalu saya ingatkan, mendingan sudah pilih orang yang benar biar kalah daripada pilih yang benar tapi salah. Dan kita berdua prinsipnya. Mendingan kita pilih orang yang benar walaupun kalah daripada kita pilih orang yang benar tapi paham. Dan saya keluarin bantu. Ya, harus ada barang. Jadi yang kedua ini, kalau kita bilang sifat-sifat orang munafik bahaya. Ya sampai-sampai di sini oleh Allah tanda-tandanya. Sekarang kita kan bukan orang munafik, mau nggak dibilang munafik? Tapi tanda-tandanya jadi kadang-kadang sudah menginap pada diri kita. Apa tanda-tanda munafik? Yuqadi'un Allah, satu meremehkan perintah Allah. Kemudian yang kedua, apabila mereka melaksanakan sholat, ya itu malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati
sholat apa yang memang dikerjakan oleh orang munafik? Pertama, sholat isya berjamaah. Kedua, sholat subuh berjamaah. Ada kegiatan kita yang malas sholat jamaah isya? Ada? Jadi ada, jadi ada. Ada nggak yang malas sholat subuh berjamaah? Ada? Nggak ada. Di sini nggak ada. Walaupun latar belakangnya mereka orang beriman, dikenakan dia malas dengan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, itu kata Nabi tandanya orang. Kenapa tidak? Kenapa kira-kira? Kesimpulan saya ngomong, yang orang saya Allah. Yang ketiga, muzadzabina baina dzalik. Orang munafik itu yang punya pegangan, dia sedang punya pendirian yang tetap. Muzadzab, ya, bagaikan bui di tengah lautan. Kemana aku berdiri, ke sana aku berlayar. Orang munafik itu, mau itu, rumah kemana tidak sampaikan kemana itu rumah. Berarti orang punya pegangan kayak istiqomah. Muzadzabina baina dzalik, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kalau munafik bagaimana sifatnya? Mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik yang dimasukkan oleh Allah di bawah paling dasar neraka. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang munafik. Kalau bilang makanya dia di sifat yang semacam ini jangan sampai kita sendiri miliki, jangan sampai ada kata-kata. Mudah-mudahan tidak ada yang mudah. Yang kedua, yang ketiga, munafik bakhil. Yang kedua, muloin. Aku diharapkan, kata Al-Quran, aku diharapkan oleh Allah untuk dihuni orang-orang yang suka riya. Riya, ya. Riya itu pamer. Kemudian ada seorang murid bertanya sama guru, Tuan Guru, apa tandanya orang itu ikhlas beribadah? Al-mukhlis alladhi yaktubul hasanat kama yaktubus sayyi'at. Tanda-tandanya orang ikhlas itu beramal, ya, yang beramal kebaikan yang baik. Tanda-tandanya orang ikhlas beramal, ya, dia selalu menyembunyikan kebaikannya, disembunyikan, Pak. Sebagaimana dia mampu menyembunyikan kejelekannya. Ini kita semua punya rasa kejelekan, ya Pak. Kalau hari ini ada orang mandung untuk cium tangan, itu bukan karena kebaikan kita, Pak. Allah menutupi kejelekan kita, terbiru, kita semua buat bohong, punya utang banyak sama orang ada, Pak. Semua di kita, wajah kita palsu. Untuk kita dihidupkan Nabi Muhammad, keburukan-keburukan ditutupi oleh Allah, sehingga Allah kecewa terhadap umat Nabi Muhammad yang apabila mereka tidak kejelekan di mata orang lain. Kata ulama, orang-orang yang ikhlas ada orang yang mampu menutupi kebaikannya sebagaimana dia mampu menutupi kejelekannya. Itu tadi orang ikhlas. Kalau peribahasa hadis ini, ya, apa katanya? Dipuji tidak terbang, kemudian dihina tidak tumbuh. Peribahasa dipuji oleh orang bukan bakal kita makan, orang yang bilang makan kita dihina bukan bakal terbang, biarin aja. Kenapa sebab kita nyari ridho Allah? Semua kita hina Allah. Kita semua minyak datang kita setiap malam minggu jam 4 kita bangun. Dengan izin Allah, alhamdulillah, kalau lebih sudah 22 tahun kita urus macam ini. Mudah-mudahan salah satu ikhlasnya dapat pekerjaan diterima oleh Allah. Mungkin kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya orang bilang pimpin apa? Saya dapat bahasa pimpin. Yang bakal mampu saya bakal pimpin sebanyak berapa tahun. Kecuali semua gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah sudah gerakin, siapapun tidak bakal bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah tutupi, siapapun tidak bisa menggerakkan hati manusia. Karena itu alhamdulillah pagi hari ini setiap Ahad pagi Allah gerakin hati kita untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima.
rupiah. Pemasukan awal sholat subuh hari yang lalu sebesar Rp2.147.000. Pengeluaran rutin sebesar Rp700.000, sehingga saldo akhir transaksi hisap saat ini sebesar Rp73.250.000 dan saldo transaksi ini sebesar Rp56.250.000. Untuk sholat subuh pada tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Masjid Nurul Hikmah, Jalan Duta Raya, belakang Komplek Pondok Gula. Ada sebelum ketinggalan ke kanan Nurul Hikmah. Kedua undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang datangnya dari Musola Nurul Falak dekat tempat parkir kemarin, parkir jalan bis, terus sedikit ada Musola Nurul Falak. Bersalam akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, tanggal Minggu 1 Agustus dan 1 Oktober 2023. 1 Oktober 2023 bertempat di Musola Nurul Falak, Bersalam. Waktunya pada Isya pukul 19.30. Insyaallah akan dihadiri oleh Habib Fikar Haddad, Ayahanda Kiai Muhammad, Kiai Mufti Ali Abdul Ghani dan para sahabat lainnya. Yang ketiga, dari jamaah telah membagikan brosur. Kita akan niat mengadakan wisata umroh. Tahun kemarin sudah 11 bis, besok sudah 11 pesawat, satu pesawat aja. Ya, jadi kalau ziarah bisa 11 bis, butuh aja 1 pesawat aja, kita 10 pesawat karena kemudian. Niat kita dari sekarang mudah-mudahan para jamaah yang berniat umroh, kita sambil sedikit bisa bersama Majelis Agung akan mengadakan program umroh pada bulan Syawal habis Lebaran. Kalau antara ongkosnya 28 jutaan, ya sebulan kalau sebulan kita mau tutup ya, terus makan dulu ya. Niat aja dulu, niat, kemudian hubungi kami akan melakukan proses pelaksanaan ibadah umroh yang sudah para jamaah niatkan. Mau nggak salah satu jamaah di Masjid Nabawi gitu? Ya udah dilihat juga, dilihatin mudah-mudahan berkah dari suku kita. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umroh ziarah kepada Rasulullah SAW. Itu saja maklumat dari kami. Dari zikir, ada dari media korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات